Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Paidi, S.Hum, selaku dosen sejarah peradaban Islam klasik. Perkenalkan, nama saya Umama Firda dengan nomor NIM 53010200116 akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Adapun pengertian Khulafaur Rasyidin ialah Al-Khulafa Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Adapun tugas Al-Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Tugas Al-Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, namanya ialah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar atau Bapak Pemagi, karena dari pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya adalah As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Dalam menjalankan khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq menghadapi berbagai persoalan politik dan keagamaan, terutama penentangan dari kaum murtad atau kaum riddah, pemberantasan nabi palsu, dan mereka yang enggan membayar zakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Abu Bakar melakukan musyawarah. Dengan siapa beliau melakukan musyawarah? Dengan para sahabat. Khalifah Abu Bakar dengan tegas mengatakan bahwa ia akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran, sehingga semua kembali ke jalan yang benar. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 624 Masehi setelah lebih kurang 15 hari berbaring di tempat tidur. Beliau berusia 63 tahun dan khalifahnya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ibnu Nufail keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku A'di. Ia dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia seorang yang berbudi luhur, fasih, dan adil, serta pemberani. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat Nabi. Ia berkorban untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan agama Islam dan ikut berperang dalam peperangan yang besar di masa Rasulullah SAW, serta dijadikan tempat rujukan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai hal-hal yang penting. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam, yang dengan gelar khusus Amir al-Mu'minin atau panglima orang-orang yang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik keadaannya sangat stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi Semenanjung Arabia,
Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Khalifah Umar bin Abu Khattab memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Masa pemerintahnya adalah yang paling terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun. Ia juga mendapatkan julukan Zun Nurain karena mengawini dua putri Nabi SAW secara berurutan setelah yang satu meninggal dunia. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi dua periode. Yang pertama, 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinannya Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Meskipun demikian tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air di kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya, menyatukan bacaan. Kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Persis seperti yang disampaikan Rasulullah SAW perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tolha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela
terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasakan kehilangan kedudukan dan kejayaan. Kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim Islam pada masa Al-Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dilihat dari segi sosiologis bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam kepribadiannya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan lain sebagainya. Jadi, masa ini adalah masa yang cemerlang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di kota Salatiga, kota kecil penuh pesona yang terletak di antara kota Semarang dan kota Solo. Pemandangan indah dan udara sejuk khas pegunungan membuat suasana di kota Salatiga sangat nyaman. Tak heran dahulu pemerintah Hindia Belanda menyebut Salatiga sebagai de schoonste stad van Midden-Java atau kota terindah di Jawa Tengah. Tak hanya memiliki panorama menawan yang memanjakan mata, Salatiga juga dijuluki sebagai the city of harmony. Harmoni yang berasal dari keberagaman dan kerukunan masyarakatnya. Aku menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di kota yang nyaman dan penuh kedamaian inilah aku belajar bersama kawan-kawanku dari seluruh penjuru Nusantara. Berbagai disiplin ilmu diajarkan di IAIN Salatiga, mulai dari disiplin ilmu pendidikan dan keguruan, ilmu dakwah, ilmu syariah, ilmu usuluddin adab dan humaniora, hingga ilmu ekonomi dan bisnis Islam.